emosi kalau misalkan kita tidak bisa mengontrolnya. Karena di sini ada hawa nafsu juga, ada dorongan dari syaitan supaya kita marah. Karena marah itu dapat membakar namanya keimanan, yang namanya amarah itu. Jadi para ulama pun mengatakan akhlak yang baik adalah ketika kita menahan diri untuk tidak menyakiti seseorang. Akhlak yang baik adalah ketika kita menahan diri dari amarah. Ana juga kalau misalnya pengen marah sama si kakak, tidak ya Allah, Rasulullah tidak seperti ini. Engkau yang maha bijaksana, Rasulullah yang sangat bijaksana, Rasulullah yang sangat mulia akhlaknya. Emang sulit kadang kalau misalnya gini ya, awalnya mungkin pada jujur ya, anak jujur, anak tuh orangnya bukan seorang yang berkarakter lembut aslinya ya, aslinya. Jadi pada saat itu karena lingkungan juga orang tua juga, jadi lingkungannya berbicara kasar gitu, jadi seolah-olah kayak biasa saja. Orangnya pemarah pada tahun sebelum anak hijrah, pada tahun 2010. Anak tuh orangnya pemarah dan cepat kesel, dan tangan anak tuh kalau misalkannya ini tuh cepat banget pengen gimana gitu ya. Gimana sih orang-orang yang suka marah, pengen gimana, ini tangan anak tuh seperti itu. Tapi ketika tahu ilmunya, maka berubahlah dari hal itu. Ustadz Adi Hidayat mengatakan, semoga Allah muliakan beliau, amin ya Allah, mengatakan ketika kita menuntut ilmu, maka harus ada perubahan dalam diri kita. Contoh, misalkan ada seorang ustadz, guru kita mengatakan, janganlah kamu bergibah. Kita udah tahu nih gibah tuh nggak boleh, ternyata seperti memakan daging saudara sendiri. Tidak boleh, aku tidak boleh gibah. Maka harus ada perubahan dalam diri kita. Misalkan lagi berpacaran misalnya, kata guru kita, pacaran itu adalah maksiat, wala taqrabu zina. Karena pacaran itu adalah mendekati zina. Kita bermuhasabah lagi, aku harus berubah diri, aku tidak boleh pacaran. Itu harus ada perubahan. Ketika kita menuntut ilmu, harus ada perubahan dalam diri kita. Amarah, sombong, ujub, ria, dengki, penyakit-penyakit hati yang seperti itu harus kita bersihkan. Kita adalah seorang penuntut ilmu, seorang ahli ilmu. Mungkin di sini ada yang sudah mengajar juga, Ustazah Nurmila di sini sudah mengajar. Siapa lagi yang sudah mengajar di sini? Teh Ayu, Ustazah Ayu. Di sini yang mengajar juga. Jadi seorang ahli ilmu dan seorang penuntut ilmu harus banyak-banyak mengambil akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa, yang sangat mulia. Gitu ya. Kita sekarang penuntut ilmu ya, penuntut ilmu lama-lamanya tidak ada batasnya. Ini baru pembukaannya, masya Allah. Di sini kita baru membahas tentang akhlak Rasulullah, tentang amarah ya. Tadi para ulama juga mengatakan, akhlak baik itu menahan diri dari tidak menyakiti orang lain, menahan diri untuk tidak marah. Itulah akhlak baik. Itulah akhlak Rasulullah. Para panitia, para panitia siapa aja nih? Enggak, maksudnya yang hadir kan? Hadir. Kamu aja, masya Allah. Teh Ayu, ya masya Allah. Jadi seorang penggerak dakwah itu bukan cuma seperti anak yang berkuar-kuar di depan ini. Jadi orang-orang yang bergerak dalam dakwah itu adalah panitia-panitia penggerak dakwah, juga adalah berdakwah di jalan Allah. Kalau kata guru anak Ustaz Edi Barsya Allah, semoga Allah muliakan beliau, mau jadi MC-nya, mau jadi logistiknya, tukang ukat angkut, bebersihnya, tukang apalagi kalau panitia teh, konsumsinya, semuanya adalah berdakwah. Semuanya penggerak dakwah. Jadi berdakwah itu bukan cuma berkuar-kuar di sini, semuanya mengabdi kepada Allah, insya Allah. Dan sahabat pillah yang anak cintai karena Allah, semoga istiqomahkan dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya sampai kita meninggal dunia. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari boyan ibu sampai kita meninggal dunia, sampai kiamat. Dan ingat, sudah anak sebutkan berkali-kali, bersihkan hati kita ketika kita menuntut ilmu. Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dengki, sombong, ujub, ria, hasad. Bersihkan. Kenapa?
Hati yang kotor tidak akan masuk ilmu itu pada hati yang kotor. Jadi sahabat pilar, hati itu bagaikan gelas. Gelas itu kalau misalkan yang kotor, terus kita tuangkan susu itu, mau diminum gak? Gak mau, karena gelas ini kotor. Dan mau diminum juga kotor kan? Itu hati kita tidak akan masuk ilmu. Jika hatinya bersih, gelas itu bagaikan gelas yang bersih. Kita tuangkan susunya, kita mau meminumnya dan kita merasakan kenikmatannya ya. Itulah yang diibaratkan dengan hati yang bersih dan ilmu. Ilmu itu adalah susunya. Dapat dipahami ya? Jadi bersihkan hati kita. Imam Syafi'i pernah bertanya ke gurunya Imam Waqi. Ini sering juga anak katakan. Jauhilah segala perbuatan maksiat. Imam Waqi mengatakan seperti itu. Al ilmu nurun wa nurullahi la yudaril as. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan sampai kepada orang-orang yang bermaksiat. Maksiat itu banyak. Berbohong, penyakit-penyakit hati, segala macam. Bersihkan diri kita dari hal tersebut supaya ilmu kita